Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Ista'i ta'zim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan baca doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, semoga apa yang kita doakan pada pagi hari ini dapat memberikan kita manfaat serta keselamatan bagi kita, dan juga tetap semangat, dan jangan kasih kendor semangat itu, tetap up terus semangat kita pada pelajaran hari ini. Nah, baik, Bapak akan menanyakan kabar dari anak didik Bapak. Bagaimana kabarnya semua? Apakah baik? Oke, alhamdulillah, bagus. Selanjutnya Bapak akan mengabsen dari Bapak ya. Yang pertama, Hansa Musa. Bagaimana? Hansa Musa hadir, Pak? Oke, hadir. Bagus. Selanjutnya kepada Han Fenzi. Han Fenzi hadir, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, alhamdulillah semuanya hadir. Nah, baik, Bapak akan menjelaskan materi sebelumnya mengenai sabar. Bapak akan mengulas sedikit ya. Nah, sabar ialah bagaimana kita menghadapi situasi atau kondisi yang menimpa kita, atau kita dapat menahan diri dari secara emosional untuk menghadapi masalah yang kita dapati. Jadi sabar itu memang sangat penting untuk diri kita agar terhindar dari contohnya saja seperti amarah, emosi, dan sikap temperamen kita itu akan secara terlepas begitu saja. Makanya dengan sabar ini kita dapat menahan segala sesuatu dari sisi negatif tersebut. Nah, mungkin itu saja dari ulasan dari Bapak. Selanjutnya kita akan memasuki materi kita, ialah mengenai qanaah. Nah, untuk itu Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini mengenai qanaah. Nah, tujuan pembelajaran kita ialah yang pertama, dapat mengetahui makna dari qanaah dan juga beserta dalilnya, serta hikmah dari qanaah, dan juga integrasi qanaah kaitannya dengan psikologi. Oke, baik, Bapak akan mulai ya. Silakan disimak penjelasan dari Bapak. Kalau tidak ada yang paham, silakan ditanya. Oke. Nah, qanaah secara bahasa dan secara istilah. Nah, untuk secara bahasa yang berarti cukup. Maksud dari cukup ini ialah segala sesuatu pemberian dari Allah, baik berupa benda, jasmani, rohani, memang kita benar-benar merasa cukup atas pemberian tersebut. Dan juga secara istilah ialah merasa cukup atas pemberian Allah terhadap diri kita sendiri. Maka dari itu memang qanaah ini memang sangat dibutuhkan bagi kehidupan kita, bagaimana kita menanggapi atau menghadapi kondisi yang kita tidak harapkan itu. Makanya dibutuhkan qanaah ini. Kita akan selalu berasa cukup apapun yang diberikan. Nah, pastilah manusia akan lupa bagaimana merasa syukur, merasa cukup atas pemberian Allah. Nah, untuk itu makanya kita harus memiliki sifat qanaah ini agar selalu senantiasa berasa cukup atas pemberian Allah. Nah, makanya qanaah ini memang sangat penting bagi kehidupan kita untuk kedepannya, untuk melihat apakah kita itu memang benar-benar merasa syukur atau tidak. Ya enggak, anak didik Bapak? Oh, begitu ya Pak. Oke Pak, paham Pak, ya kan?
selanjutnya mengenai dalil qanaah. Dalil qanaah ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarah wa basyirish sabirin, yang artinya sesungguhnya kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Itu, dan berikanlah kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Nah, maksud dari ayat ini, kita dituntut untuk merasa cukup, karena kita tidak tahu kapan Allah memberi kita ujian untuk kita, bagi anak didik Bapak dan Bapak juga, apakah kita terdapat segi ketakutan, kelaparan, harta, jiwa, dan rezeki lainnya. Nah, untuk hadis dari Nabi Muhammad SAW ialah bukankah kekayaan itu karena banyak harta, tetapi kekayaan yang sebenarnya ialah kekayaan hati. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, makanya kekayaan hati ini sangat berhubungan dengan qanaah ini. Ya, karena jika kita tidak memiliki kekayaan hati terhadap sikap qanaah, kita akan merasa sisi negatifnya itu iri, dengki, dan lain-lainnya. Sampai di sini anak didik Bapak paham? Bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan? Oke, mungkin tidak ada ya. Kita lanjut. Hikmah qanaah. Nah, tentu saja hikmah qanaah ini berupa seperti kebaikan atas rasa syukur kita. Yang pertama ialah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Nah, sebagai rasa syukur kepada Allah ini ialah apapun yang diberikan kepada Allah, kita memang benar-benar merasa syukur, tidak terlebih dan tidak terkurang. Kita memang di posisi yang semestinya ialah tengah-tengah. Kita memang benar-benar merasa cukup, ya. Selanjutnya menjadi golongan orang yang itu. Nah, kenapa seperti itu? Ya, karena kita memiliki rasa sifat qanaah, merasa cukup dan tidak merasa kekurangan. Karena kita memang selalu beruntung jika memiliki sikap qanaah. Nah, untuk didik Bapak, perlulah sikap itu dalam diri sendiri itu, ya. Karena qanaah ini akan memberikan dampak bagus terhadap diri kita sendiri. Selanjutnya, hidup menjadi tenang. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, karena qanaah ini memberikan rasa cukup terhadap diri kita. Ya, mau bagaimanapun kita, jika terdapat sikap qanaah ini atau merasa cukup, ya kita akan menjadi tenang dan tidak ada kegelisahan apapun dalam diri kita tersebut. Nah, jika anak didik Bapak ini memiliki qanaah, akan menjadi tenang bagi diri anak didik Bapak itu. Ya, kenapa bisa? Karena anak didik Bapak ini pasti sebelum belajar udah siap untuk menerima pelajaran dari guru, baik Bapak maupun guru lainnya. Nah, selanjutnya ialah melindungi dari penyakit hati. Nah, kenapa bisa begitu? Ada yang tahu? Oh, tidak ada. Baik. Karena melindungi dari penyakit hati ini, qanaah ini dapat menangkis seperti iri, dengki, dan sisi negatif lainnya. Karena qanaah ini memang kita ditetapkan sebagai benar-benar merasa syukur. Contohnya saja, kita melihat pencapaian seseorang, itu kita akan mengucapkan dia alhamdulillah, ataupun kita memberikan ucapan selamat kepada orang tersebut. Makanya penyakit hati ini
tidak ada seperti iri dengki itu. Kalaulah memang ada, ya berarti mereka itu tidak menerapkan sifat qanaah atau merasa cukup. Makanya timbullah penyakit hati itu, iri dan dengki. Selanjutnya ialah menjadi pribadi yang optimis. Maksudnya ialah optimis ini apapun tujuan kita, pandangan kita terhadap apa yang kita inginkan itu akan sejalan jika kita kaitkan dengan merasa qanaah. Kenapa bisa begitu ya? Nah, makanya karena qanaah ini diri kita itu bisa merasa cukup apa yang kita dapatkan. Makanya optimis dan qanaah ini saling berhubungan. Ya disebabkan optimis itu kan kita melakukan sesuatu dengan giat dan tidak berlebihan. Makanya qanaah ini tetap merasa cukup atas yang kita capai itu. Selanjutnya, terjauhi dari kehinaan dan marah bahaya. Ya, dari kehinaan ini seperti penyakit hati, iri dengki kepada orang lain, dan juga marah bahaya lainnya itu ya kita dari dapat musibah itu kita akan terhindar. Nah, jika kita menerapkan qanaah itu, merasa cukup atas pemberian Allah. Nah, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Nah, ini Bapak. Oke, silakan kepada Han Kenzi. Kenzi ingin bertanya, bagaimana kita sebagai siswa untuk tetap rasa cukup atas pelajaran yang kita dapati hari ini? Itu saja Pak, terima kasih. Oke, bagus. Dari pertanyaan dari Han Kenzi ini, bagaimana kita sebagai siswa untuk menerapkan sifat qanaah, merasa cukup. Nah, untuk itu kita dapat mengimbangi bagaimana kita belajar dan juga niat kita itu untuk menerima segala sesuatu penyampaian dari guru, apakah kita menerimanya dengan baik dan teliti, tekun. Nah, jika tidak, berarti dari anak didik Bapak itu berarti dia tidak akan merasa cukup atas ilmu yang diberikan guru, baik Bapak ataupun guru lainnya. Nah, makanya untuk dalam pelajaran sekolah kita memang harus benar-benar bersyukur atas penyampaian dari guru-guru kita, dan kita harus benar-benar menghargai materi atau ilmu yang disampaikan guru itu dengan baik. Dan memang penyampaian yang guru itu guru yang dapat diterima bagi diri kita, agar diri kita itu terdapat, wah, kalau saya dapat memahami materi ini, saya akan bisa menjawab soal-soal ataupun tes-tes lainnya, dan ini pun bermanfaat bagi diri kita sendiri. Nah, gitu. Nah, bagaimana Kan Kenzi? Paham? Baik Pak, paham. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki pada integrasi qanaah dan psikologi. Nah, untuk integrasinya ialah kita memang benar-benar merasa cukup atas pemberian Allah dan tidak ada rasa kekurangan apapun bagi diri kita. Kita senantiasa seperti pemberian dari Allah itu, kita tidak akan seperti merasakan ya kurang atau ini nggak bagus lah atau apa kan. Intinya kita memang harus benar-benar bersyukur terhadap pemberian Allah. Ya, contohnya saja dari segi positifnya ya, kita mendapatkan HP dari orang tua. Nah, apakah HP itu kita dapatkan untuk bersyukur dari orang tua itu tersebut? Nah, kalau jika tidak, pasti kita akan dalam hati kita itu, atau disebut penyakit hati ya, iri jadinya. Kawan HP-nya bagus sedangkan kita tidak. Nah, itu sangat dihindari penyakit hati atau sisi negatif dari penyakit hati tersebut. Nah, untuk secara psikologi ya kita harus dapat melihat
pandangan kita dari pikiran kita ini terhadap qanaah secara cukup. Jika kita merasa cukup terhadap apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari segi pemikiran kita ini secara psikologi ya memang benar-benar terasa cukup. Wah, ini udah cukup nih. Wah, ini apa yang saya capai ini sudah cukup. Mungkin sudah. Sifat qanaah ini merupakan sikap rela menerima dan merasa cukup atas pemberian Allah. Bagaimana kita melihat situasi kondisi yang akan kita dapati untuk kita hadapi itu, apakah benar-benar kita merasa cukup, ya enggak anak-anak? Jadi perlulah kita sikap qanaah ini bagi kehidupan kita, dan juga terhadap psikologi kita menerima segala sesuatu pemberian Allah terhadap diri kita ini. Benar enggak kita bersyukur, ataupun kita memang benar-benar merasa syukur dan merasa cukup atas pemberian Allah itu terhadap diri kita sendiri ya. Makanya qanaah ini menjadikan pribadi kita ini menjadi baik dan terhindar dari segala sisi penyakit hati, baik iri, dengki. Nah, mungkin itu saja ya untuk dari integrasi qanaah secara psikologi. Dan Bapak akan memberikan tugas berupa ya. Semoga bagaimana? Apakah dapat dipahami ya? Oke, baik, alhamdulillah. Nah, tadi Bapak menanyakan sebuah tugas ya. Jadi Bapak akan memberikan tugas, buatlah contoh dan penerapannya dalam qanaah di kehidupan sehari-hari. Oke, cukup. Mungkin itu saja. Terima kasih. Bapak akan menyampaikan kesimpulan dari materi kita mengenai qanaah. Ya, kesimpulannya ialah kita harus benar-benar merasa syukur apapun yang diberikan Allah terhadap diri kita ini, dan juga kita akan selalu tetap berpikiran positif. Apapun yang kita dapati itu secara segala usaha kita dengan rasa bersyukur. Dan juga qanaah ini memang sangat dibutuhkan bagi diri kita. Mungkin itu saja kesimpulan dari Bapak. Bapak akan menyampaikan materi untuk minggu depan, ialah mengenai taat. Baik, itu saja. Kepada ketua kelas, silakan ditutup. Kita bacakan sama-sama doa majelis, penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak Bapak. Tetap semangat dan jangan kendor. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak.